Setelah kita mempelajari bagaimana melakukan anti forensik, tidak afdol rasanya kalau kita tidak belajar atau tidak memahami yang namanya cara untuk menghindari atau menghalangi atau untuk break up apa itu yang namanya anti forensik. Nah, pada sesi ini kita akan membahas anti forensik. Tentu saja mungkin tidak akan terlalu detail, namun cukup bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana caranya dan bagaimana metodenya. Selamat belajar. Pada data hiding, kita akan membahas tentang password, encryption, dan steganografi. Kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan anti forensik tersebut. Nah, untuk password, ada dua metode untuk membukanya. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah brute force. Untuk brute force ini, kita akan mencoba untuk melakukan kombinasi dari alfabet yang kita miliki, mulai dari satu alfabet, kemudian dua alfabet, dan seterusnya. Yang kedua, metode yang sering digunakan adalah dictionary attack, di mana kita akan memiliki sebuah kamus atau memiliki sebuah dictionary yang berisi dengan password-password yang sering digunakan oleh orang di luar sana. Dan ini akan dicoba satu persatu dan mungkin akan dikombinasikan dengan yang namanya brute force tadi. Nah, alat yang bisa digunakan contohnya ada dua, yaitu Hydra dan John the Ripper. Berbeda dengan yang namanya password yang kita bisa melakukan brute force di dalamnya, maka di enkripsi ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kunci yang kita miliki cukup besar, gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan pemecahan menggunakan yang namanya brute force, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan side channel attack. Side channel attack ini merupakan sebuah cara di mana ada sebuah device yang kita miliki itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal tertentu ketika kita mencoba untuk memasukkan nilai tertentu ke dalam sistem tersebut. Nah, biasanya ketika kita memilih pilihan yang benar, maka dia akan memberikan sinyal yang berbeda. Nah, sinyal yang berbeda ini bisa berupa voltase maupun arus yang cukup berbeda dari biasanya, gitu ya. Jadi kalau ada yang berbeda, nah itu kemungkinan besar sebenarnya adalah sebuah kunci. Untuk menangkal steganografi, di luar sana ada beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan secara online. Contohnya adalah hal ini. Ini adalah dimiliki oleh McAfee bernama Stegano Analysis, di mana teman-teman nanti tinggal memasukkan sebuah gambar ke dalam box yang sebelah kiri, nanti akan dilihatkan atau ditunjukkan hasil dari Stegano Analysis dari gambar tersebut. Silahkan teman-teman bisa mencobanya. Kali ini kita akan membahas tentang artifact wiping. Untuk file wiping, kita bisa melakukan sebuah metode yang namanya file discovery. Contoh tools yang bisa digunakan adalah iParse, di mana teman-teman akan melihat bahwa yang namanya sebuah data itu ketika dihapus tidak benar-benar dihapus. Pengembangannya nanti akan teman-teman lihat ketika teman-teman akan belajar di dalam Windows Forensic. Pada disk cleaner, teman-teman bisa melakukan file recovery menggunakan beberapa tools. Tools yang paling sering digunakan oleh penegak hukum, baik itu di Indonesia maupun di luar sana, adalah Autopsy. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan Autopsy, bisa di-download secara gratis. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan disk destruction? Entah itu melakukan degaussing atau mungkin akan merusak dari disk tersebut. Ya, untuk kasus seperti ini, saya katakan agak susah untuk dikembalikan datanya, sehingga jika hal ini sudah terjadi, ya kita tidak bisa berharap banyak. Kali ini kita akan membahas tentang trail obfuscation. Untuk mengatasi yang namanya log cleaner ini, kita harus memahami yang namanya suatu aplikasi atau suatu sistem itu dibangun seaman mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada kemungkinan adanya redundansi di dalam sistem tersebut, ataupun ada kemungkinan
memiliki yang namanya tempat lain gitu ya, log di tempat lain. Contohnya ketika kita masuk ke dalam suatu aplikasi, kemudian aplikasi itu kita hapus datanya, kemudian kita masuk ke dalam log aplikasi tersebut, kemudian pada log tersebut kita hapus yang ada di dalam log itu seluruhnya, maka masih ada kemungkinan kita dapat melihat pergerakan orang ini di dalam log yang ada di database maupun yang ada di dalam syslog gitu ya. Dan ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan forensik di dalam log itu sendiri gitu. Jadi percayalah bahwa selalu ada tempat lain yang teman-teman bisa lihat untuk membuka kejahatan tersebut. Ketika kita bicara tentang zombie akun, maka kita harus tahu bahwa zombie akun ini menjadi sebuah proksi dari serangan yang sebenarnya ada. Sehingga untuk melakukan forensik, maka sebenarnya kita harus melakukan forensik yang bertahap pula. Dari komputer kita harus melakukan forensik ke mana arah serangan itu, ke mana arah zombie tersebut. Kemudian di dalam zombie komputer yang ada, maka kita harus melakukan forensik juga, kapan dia diserang dan lain sebagainya. Tapi hal ini adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Karena apa? Karena ada kemungkinan zombie akun ini adalah sebuah komputer yang letaknya entah di mana, di luar negeri mungkin, ataupun di tempat-tempat yang kita tidak bisa jamah. Dan oleh sebab karena itu, maka bagian forensik akan hanya menuliskan saja masalah yang muncul apa, kemudian nanti dibuatkan laporan yang baik. Nanti dari pihak yang berwenang bisa untuk melakukan pemblokan terhadap IP misalnya, ataupun bisa melakukan pelaporan terhadap serangan tersebut sehingga nanti ada patch tertentu yang bisa menutup zombie akun tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang anti dari attack on computer forensic process. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapati ada sebuah file yang tidak bisa dibuka gitu ya, karena mungkin signature-nya salah atau apapun yang error yang muncul di sana. Nah, cara yang paling mudah adalah teman-teman membuka sebuah hex editor dan mencoba untuk menemukan sebenarnya ini bentuknya seperti apa. Karena sebenarnya setiap data itu memiliki karakteristik sendiri. Entah itu di headernya, entah itu di dalam trailernya, atau di bagian tertentu di dalam file tersebut. Selalu ada bentuk khususnya. Nah, silahkan nanti teman-teman buka menggunakan hex editor. Kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman mendapatkan yang namanya compress bomb gitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya adalah menggunakan smart decompress. Di mana smart decompress ini ada di beberapa aplikasi yang teman-teman bisa dapatkan di luar sana. Contohnya adalah 7zip. Sehingga ketika nanti si file ini akan dibuka, dia akan melihat sebenarnya file yang ada di dalamnya bentuknya seperti apa dan dapat melakukan mitigasi ketika terjadinya overflow. Baik, seperti yang saya katakan di awal bahwa beberapa metode yang saya berikan ini mungkin hanya sekilas saja gitu ya. Bahkan bisa dikatakan hanya memberikan pandangan bagaimana kita itu bisa melakukan pencegahan atau bisa membuka yang namanya anti forensik. Nah, beberapa dari teknik yang saya katakan tadi akan dibahas di beberapa pertemuan ke depan, namun beberapa lainnya teman-teman harus belajar sendiri. Nah, untuk bab kali ini, anti forensik, saya cukupkan sekian. Kita berjumpa nanti di bab selanjutnya.